Oke, kasus kelitih di daerah istimewa Yogyakarta meningkat dan mayoritas pelakunya adalah pelajar. Wow, ada apa dengan Yogyakarta? Jadi memang salah satu kegiatan Polda DIY dan jajaran itu adalah memelihara gangguan kamtipmas. Gangguan kamtipmas ini adalah salah satu jenis gangguan kamtipmas yang terjadi. Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso mengatakan kelitih merupakan kejahatan konvensional. Untuk menyelesaikan kejahatan tersebut diperlukan langkah komprehensif. Jadi, tidak hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum. Aksi kejahatan jalanan sepanjang 2021 total ada 58 kasus dengan jumlah pelaku 102 orang. Dari total pelaku tersebut, 80 diantaranya berstatus pelajar. Tapi para pelaku kelitih di Jogja jangan main-main ya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera menumpas kelitih di Jogja. Nah, bagaimana sebetulnya Polda DIY melindungi dan menjaga Kamtipmas warga Yogyakarta? Inilah wawancara saya dengan Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso. Kita mengetahui bahwa DIY ini adalah menjadi ikon kota pelajar, kemudian kota budaya, kota perjuangan, dan kota pariwisata. Nah, untuk pariwisata dengan pelajar itu agak sedikit kontradiktif di situ. Nah, oleh karena itu jajaran Polda DIY memiliki program-program di mana untuk pelajar itu hampir setiap tahun kita mempunyai 5 perguruan tinggi negeri yang besar. Kemudian kita mempunyai 132 perguruan tinggi swasta dengan berbagai jurusan. Kepada para mahasiswa dan di luar itu beberapa kegiatan-kegiatan dari mulai yang sifatnya preemptif, pencegahan, preventif, penegakan hukum, dan kerjasama ini selalu kita lakukan. Dalam arti terapinya beda-beda, karena mahasiswa-mahasiswa itu atau anak-anak SMA yang datang dari seluruh penjuru tanah air itu membawa sifat yang beda-beda. Oleh karena itu tidak bisa kita samakan mahasiswa yang dari Jogja sendiri, yang asli Jogja, dengan dari daerah-daerah tertentu, karena rata-rata mereka membawa sifat asal dari daerah tersebut. Oleh karena itu, di sini kita kedepankan tentunya pendekatan yang lebih persuasif untuk supaya mereka nanti pada saat lulus itu bisa membawa ilmunya itu dengan baik. Jogja juga banyak membuka lapangan pekerjaan di bidang itu. Oleh karena itu kita juga betul-betul antisipasi, karena untuk kepolisian sendiri itu tentunya misalnya dalam hal pendidikan kita selalu koordinasi terus dengan Dinas Pendidikan, bagaimana kurikulumnya seperti apa, kalau bisa aturan-aturan hukum yang ada itu dimasukkan ke dalam mereka. Kita ada program yang namanya dari tingkat SD, TK itu ada polisi sahabat anak, kemudian polis goes to school itu untuk yang SMA. Kemudian dari kampus kita mempunyai yang namanya program polis goes to kampus dengan para direktur itu menjadi narasumber, dan bahkan kadang-kadang Pak Kapolda itu menjadi keynote speech di acara-acara seminar dan sebagainya. Itu program-program yang kita lakukan dalam rangka untuk mengawal anak-anak kita yang belajar di wilayah Jogja. Karena
Polda DIY dan jajaran ini benar-benar menyadari bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk betul-betul menjaga mereka supaya minimal untuk kelulusannya itu bisa bermanfaat dengan baik. Terus terhadap bahaya lahun narkoba itu juga kita jaga betul. Bagaimana orang tua mereka itu kan betul-betul mengamankan jangan sampai anaknya mau disekolahkan di Jogja, jauh-jauh dia dari Aceh, dari Papua, disekolahkan di sini, terus nanti kena narkoba. Kan kita juga menjadi mempunyai rasa tanggung jawab ya untuk keamanan dari mereka semua itu. Terima kasih Pak. Itu Pak karena kekhasan Jogja sebagai kota pelajar, bisa tolong dielaborasi Pak, artinya model kedekatan Polda, kedekatan aparat kepolisian dengan dunia pendidikan. Saya kira intensitas di Jogja pasti lebih lah Pak dibandingkan dengan di kota-kota lain gitu. Ya. Bisa tolong dielaborasi Pak? Ya, ada beberapa program kita untuk di tingkat SMA misalnya gitu. Kita ada program namanya SSDP ya, satu sekolah dua polisi. Jadi dalam satu sekolah dua polisi itu kita untuk mencegah adanya, kita menempatkan beberapa anggota di sekolah-sekolah tersebut, di SMA-SMA tersebut. Kita bisa mengisi sebagai inspektur upacara atau mengisi jam-jam kosong kepada mereka, dan di DIY kurikulum tentang peraturan-peraturan hukum itu sudah ada sebagian yang masuk ke dalam mata pelajaran di Dignas ini, dari Dignas kurikulum itu. Kemudian untuk perguruan tinggi, level perguruan tinggi tadi kita sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan kerjasama dengan instansi-instansi maupun dengan kampus-kampus. Jadi kalau banyak mahasiswa-mahasiswa itu atau dari kampus-kampus dia mengadakan penelitian untuk skripsi maupun untuk disertasi, untuk tesis dan sebagainya, dia mengambil objek penelitian di kepolisian. Nah, itu kita selalu support kepada mereka.